Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Seraya memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di pagi yang cerah ini bersama keindahan alam yang begitu menakjubkan, ciptaan Tuhan yang tidak pernah tergantikan. Luar biasa indahnya pagi dan indahnya mentari. Dalam kesempatan yang sangat terbatas ini, saya ingin bercerita bagaimana seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu dengan Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan kepadanya bahwa Rasulullah mencintainya. Lalu Rasulullah berwasiat kepada sahabat tersebut, janganlah lupa setiap setelah selesai sholat, bacalah doa Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Yang mana mengandung makna yang sangat dalam, yaitu, ya Allah, tolonglah aku untuk menjadi hamba-hambamu yang senantiasa zikir. Allahumma inna ala zikrika, senantiasa mengingatmu. Wa syukrika, dan mensyukuri apa yang kau berikan kepadaku. Wa husni ibadatik, dan sebaik-baik hamba yang ibadah kepadamu, ya Allah. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa indahnya Rasulullah memberikan cintanya kepada sahabatnya dengan memberikan sebuah wasiat untuk senantiasa zikir, tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kalimat yang terbaik di dunia ini kecuali kalimat yang mengandung tasbih, takbir, tahlil, tahmid, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, sebagai bentuk kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk loyalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita perbaiki ibadah kita dari salat subuh yang kesiangan menjadi salat subuh yang tepat waktu, dari salat dohor yang disibukkan menjadi salat dohor yang kita luangkan waktunya, dari sholat asar yang kesorean menjadi tepat waktu, dari sholat maghrib yang kecapean menjadi gairah, dari sholat isya yang ketiduran menjadi penyemangat dalam kehidupan. Saudaraku, perbaikilah sholat kita, perbaikilah hubungan kita dengan Allah, perbaikilah hubungan kita dengan sesama, agar kita menjadi orang-orang yang bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Sesungguhnya kita senantiasa akan bermanfaat jika kita senantiasa bangun komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala secara baik dan secara permanen. Membangun komunikasi dengan Allah tersebut. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali wa sahbihi. Salatan annalu bisyri khifdul Qur'an wa malabi warzuqni minhu ilman muniran wa salim tasliman kasyiran. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa yang agung. Doa yang pernah diucapkan oleh Nabi Yunus alaihi salam manakala beliau berada di dalam kegelapan samudra, kegelapan perut ikan, dan kegelapan malam. Beliau mengucapkan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi dengan hak, melainkan hanya Engkau semata, ya Allah. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang telah berbuat zalim, yaitu berbuat dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bersabda, yang artinya, sesungguhnya tidak ada seorang muslim pun yang memanjatkan doanya dengan kalimat ini, yaitu kalimat yang diucapkan oleh Nabi Yunus alaihi salam dalam keadaan apapun, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan untuknya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Silaturrahim, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua istilah dari kata silaturrahim. Silah artinya menyambung, rahim itu hubungan darah. Jadi silaturahim bermakna menyambung hubungan persaudaraan yang masih dalam satu darah antara keluarga. Menyambung hubungan antara keluarga, anggota keluarga, itu sangat mulia dan sangat dianjurkan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali persaudaraan dengan saudaranya, qati'ur rahim, la tadkhulul jannah, dia tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. Nah, kesalahan dalam memahami makna silaturahim yang tersebar di masyarakat ini, silaturahim dianggap sebagai menyambung persaudaraan secara umum. Secara umum silaturahim itu bukan silaturahim, tapi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah biladiyah. Jadi membangun hubungan silaturahim itu artinya membangun hubungan dengan keluarga, kerabat. Oleh karena itu, kita dianjurkan mengenal keturunan hidup kita. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, pada pagi hari ini kita bisa membedakan apa makna silaturahim dan makna ukhuwah. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita ketahui, silaturahim ini istilah dalam agama kita khusus bagi orang yang punya hubungan darah saja. Bukan semua orang muslim, gitu kan? Kalau seorang muslim umumnya kita mengatakan ukhuwah, persaudaraan. Kalau sila artinya hubungan, rahim hubungan darah, hubungan darah. Makanya kata Nabi SAW, telusuri jalur nasab kalian. Saya sarankan sini teman-teman, mulai malam ini kalau bisa, coba ingat-ingat siapa kakeknya, ayah kakeknya. Kalau ada orang tua kita yang masih hidup, tanya, buat jalur nasab. Karena Nabi SAW mengatakan, telusuri jalur nasab kalian. Kakek kita siapa, ayahnya siapa, berapa bersaudara, nikah sama siapa saudara-saudaranya, punya anak siapa. Jangan sampai kita ketemu sepupu kita di jalan, nggak tahu gitu. Ada rahim dengan kita, gitu kan. Kata Nabi SAW, telusuri jalur nasab kalian karena akan memudahkan kalian silaturahim. Silaturahim. Jadi ini harus yang punya hubungan kerabat ya, hubungan darah. Dan silaturahmi merupakan ibadah yang agung. Namun yang dimaksud dengan silaturahmi yaitu menyambung hubungan dengan kerabat, bukan dengan kawan. Kawan itu ada namanya adalah ukhuwah Islamiyah. Yang dimaksud silaturahmi itu menyambung hubungan dengan bapak, dengan ibu, dengan saudara-saudara kandung,
dengan ponakan-ponakan, dengan om-om dan tante-tante, sepupu-sepupu, itulah silaturahmi. Sekarang makna tersebut menjadi kabur. Orang menyangka misalnya pengajian, ini pengajian bukan pengajian silaturahmi. Karena ibu-ibu sekalian bukan kerabat. Nah sebagian orang untuk yang seperti ini mereka semangat, justru rahim mereka tidak sambung. Tidak pernah kontak sama kakak, tidak pernah kontak sama adik, tidak pernah hubungan sama ibu, tapi kalau sama teman semangat tiap hari datang ke rumahnya. Yang dimaksud dengan silaturahmi yaitu memutuskan hubungan antara kerabat. Dengan apa? Kerabat. Jadi di sini ada Indonesia ada istilah yang tersebar namun salah. Contohnya, ayo kita main ke rumah ustadz, kita silaturahmi dengan ustadz. Ini bukan silaturahmi sebenarnya, tapi ziarah ke rumah ustadz untuk memperkuat tali ukhuwah, bukan tali silaturahmi. Rahim itu maksudnya kerabat. Kita ke ibu kita, ini silaturahmi. Kita ke kakak kita, om kita, tante kita, itu namanya silaturahmi. Tapi Indonesia sekarang sudah disebut dengan apa? Silaturahmi. Kita ketemu teman, silaturahmi dengan teman. Ini bukan silaturahmi namanya. Secara syariat tidak dinamakan silaturahmi, tapi dia mengatakan memperkuat tali persaudaraan. Jadi silaturahmi berkaitan dengan kerabat. Berkaitan dengan kerabat. Karena pahala silaturahmi berbeda dengan pahala menjalin tali persaudaraan sesama muslim. Silaturahmi lebih besar pahalanya. Dan memutuskan tali persaudaraan dengan sesama muslim masih lebih ringan daripada memutuskan silaturahmi. Maka ini dua level yang berbeda. Jangan disamakan. Tinggalkan. Karena apa? Kita itu mencintai kitabullah dan sunnah daripada apapun. Parameternya kitabullah dan sunnah, bukan adat. Karena kita tidak pernah ditanya tentang adat, tapi ditanya tentang kitabullah dan sunnah. Kan gitu. Pernah nggak kita ditanya nanti di alam kubur, kamu itu sukunya suku apa sih? Tidak ada kan? Kita ditanya, man rabbuka wa man nabiyuka wa madinun alladzi ursita fika. Itu yang diantar oleh Allah kepada kita. Jadi pada dasarnya, bagaimana kita menyadarkan kalangan Islam Nusantara itu? Ya dengan pelan-pelan, akhlak, ilmu yang sampaikan. Ketika Allah perintahkan sholat kepada kita, apakah sengaja bentuknya perintah? Sholat! Zuhur, adzan lagi asar. Asar, adzan lagi maghrib. Maghrib, adzan lagi isya. Kalau orang hanya menganggap ini sebagai perintah, maka sholat itu akan hanya menjadi beban dalam hidupnya. Jadi beban saja, capek yang tunaikan begitu. Kenapa? Karena nggak paham esensi, nggak ngerti. Bicara baca perintah itu, jangan dilihat perintahnya, lihat hikmah di balik perintah itu. Kenapa diminta sholat? Langsung diperkenalkan oleh Allah. Hayya 'alas sholat. Lewat suara muadzin. Ayo sholat. Kenapa ya Allah? Hayya 'alal falah. Falah. Dengan sholat aku jamin aku akan berikan kesuksesan kepada hidupmu. Aku berikan kebahagiaan dalam jiwamu. Jadi ternyata ketika diminta sholat, sholat itu pengantar pada sukses dan bahagia. Karena itu ketika ada perintah, pahami pasti ada kebahagiaan, kejar itu dan minta.